Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya, sebelum berdoa, sebelum belajar, kita berdoa dulu. Pimpin Yuda doanya dulu, bentar. Baik Pak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada sore hari ini, marilah berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Pak. Ya, seperti biasa juga untuk absen ya. Ya Bapak share di Google Classroom, silakan Anda ambil absen di sana ya. Mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Pak. Ya. Ini mungkin di antara kita kenalkan dulu ya di sini. Di sini bisa Anda lihat identitas dari Bapak di sini ya. Dan Anda lihat di sini. Kemudian materi pada hari ini, pembelajaran pada hari ini adalah algoritma dan flowchart. Ya. Algoritma dan flowchart. Flowchart ya. Coba Elisa ulangi lagi materi kita pada hari ini adalah materi kita pada hari ini adalah algoritma dan flowchart. Ya, ya. Bisa kita lihat di sini apa itu algoritma dan apa itu flowchart ya. Yang mana di sini tujuan dari pembelajaran algoritma dan flowchart ini adalah agar peserta didik dapat memahami fungsi dari algoritma. Kemudian agar peserta didik dapat memahami fungsi dari flowchart. Kemudian peserta didik dapat memahami bentuk-bentuk dari algoritma dan peserta didik dapat memahami fungsi dari flowchart. Ini adalah tujuan dari pembelajaran pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba kita lanjutkan. Ya. Anda perhatikan semuanya. Analogi dari sebuah algoritma ya. Kita contohkan misalnya seseorang ingin membuat surat ya. Dan ingin mengirim kepada kenalannya contohnya. Ya, yang harus diperhatikan di sini adalah langkah-langkah dalam membuat sebuah algoritma. Ya, langkah pertama di sini pertama menulis surat. Ya, menulis surat. Kemudian langkah berikutnya surat dimasukkan ke dalam amplop yang tertutup. Langkah berikutnya amplop dikasih alamat penerima dan pengirim. Kemudian amplop ditempeli dengan perangko secukupnya. Kemudian pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya. Ya, itu sebuah algoritma di dalam mengirim sebuah surat. Ya, jadi contoh yang lainnya juga udah bisa kita kita buat ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, kemudian apa itu algoritma? Ya, di sini definisi dari algoritma adalah urutan atau langkah untuk memecahkan satu masalah. Ya, kemudian alur pemikiran dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian urutan-urutan instruksi atau langkah-langkah yang harus kita selesaikan. Ya, kemudian bisa diulang anak Bapak definisi dari algoritma itu. Coba Safira.
Algoritma adalah urutan langkah yang memecahkan suatu masalah. Ya, Alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. ya. Urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Bagus. Ya. Jadi di sini sesuatu yang kita tuliskan, ya. Langkah pertama sampai langkah berikutnya, kemudian langkah terakhirnya. Ya, itu suatu algoritma. Kemudian mengapa ada algoritma? Di sini ada beberapa buah dalam algoritma, seperti pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama, karena algoritmanya sama. Nah, di sini ada 3 mengapa algoritma, ya. Kemudian syarat algoritma. Coba Rahmi, apa syarat algoritma? Yang pertama adalah tingkat kepercayaan yang tinggi atau reliability. Ya. Kemudian pemrosesan yang efisien atau cost rendah. Ya. 3, sifatnya general. Ya, jadi di sini ada syarat algoritma yang baik itu, yang pertama tingkat kepercayaan, ya, atau yang tinggi atau namanya reliability. Kemudian pemrosesan yang efisien, cost rendah atau sifatnya general. Ya, jadi di sini ada 3 bentuk algoritma yang baik. Kemudian dari tingkat kepercayaan tadi, ya, akan dihasilkan atau diperoleh dari suatu proses berakurasi yang tinggi dan benar. Ya, jadi di sini dari tingkat kepercayaan tadi dihasilkanlah atau diperoleh dari proses berakurasi tinggi dan benar. Kemudian proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi sependek mungkin. Kemudian bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tetapi juga untuk kasus yang lain, yang lebih general. Jadi di sini adalah suatu proses, ya, proses tingkat kepercayaan yang tinggi, proses yang efisien, dan sifatnya general, ya. Kemudian berikutnya sudah yang selanjutnya bisa dikembangkan, Pak. Bisa dikembangkan, ya. Jadi misalnya, ya, apa yang bisa dikembangkan misalnya? Kemudian Rami, Mudah dimengerti. mudah dimengerti. Ya, kemudian Portabilitas yang tinggi atau portability. Portabilitas yang tinggi atau portability. Ya, kemudian Tepat, betul, dan teliti atau precise. tepat, betul, teliti, atau precis. Ya, jadi di sini bisa lagi kita lihat di sini, ya, apa itu yang bisa dikembangkan. Coba Safira. Haruslah sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan requirement yang ada. Ya, coba yang lainnya yang mudah dimengerti. Yang tidak kelihatan di layar nih, siapa lagi nih?
Coba sebutkan, mudah dimengerti. Nurmalina. Siapapun yang melihat bisa memahami algoritma, ya. Kemudian suatu program akan membuat susah di-maintain atau dikelola. Ya, itu artinya mudah dimengerti. Siapapun yang bisa di sini melihat bisa memahami dengan mudah. Ya, itu artinya mudah dimengerti. Kemudian portabilitas yang tinggi bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Ya. Kemudian dilanjutkan. Apa tadi selanjutnya? Dian Melsa mana nih? Ya, Pak. Apa tadi? Selanjutnya apa tadi? Efektif, Pak. Efektif, ya. Kemudian yang lainnya, nah, kemudian harus terminate, Pak. Harus terminate. Harus terminate. Apa artinya harus terminate? Jalannya algoritma harus ada kriteria berhenti. Ya, jadi harus adanya algoritma, harus adanya kriteria yang berhenti, ya. Jadi dalam suatu algoritma itu harus ada endingnya, ya, atau pemberhentiannya. Kemudian output yang dihasilkan harus tepat, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Penyajian algoritma, ya. Semangat ya belajarnya walaupun udah sore, ya. Di sini ada 3 bentuk penyajian dari algoritma, ya. Yang pertama apa tadi yang pertama? Saya jeda. Bahasa Indonesia. Hah? Algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Ya, bagus, ya. Jadi di dalam algoritma tadi, ya. Ya, jadi dalam satu algoritma tadi, ya, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya, coba kita lihat nanti bagaimana dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua? Algoritma dengan passcode. Ya, ya. Algoritma dalam passcode tadi ya. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga. Algoritma dengan flowchart. Ya. Algoritma dalam bentuk flowchart ya. Jadi di sini ada 3 bentuk algoritmanya yang kita pelajari di sini. Yang pertama dalam bentuk bahasa Indonesia ya.
seperti yang udah Bapak terangkan kemarin itu, ya, misalnya apa langkah pertama ini, ya, seperti tadi misalnya kemarin tuh kita tadi belajar algoritma misalnya membuka sebuah pintu, ya. Jadi yang pertama apa yang kita lakukan, ya, kedua apa, yang ketiga apa, kemudian ada suatu proses di situ, ya. Kalau ini, ya, keputusannya apa, kalau ini keputusannya apa, ya. Itu jadi kita buat dalam bentuk bahasa Indonesia, ya. Kemudian dalam bentuk psikot tadi bisa dalam bentuk, ya, bahasa pemrograman misalnya, ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk flowchart, ya. Coba kita lihat di sini sama-sama. Ya. Coba lihat di sini anak-anak semuanya yang bentuk bahasa Indonesia, ya. Yang pertama, Tidak menggunakan simbol atau sinteks dari suatu bahasa pemrograman. ya. Kemudian, Tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. ya. Ketiga, notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Ya, jadi yang pertama tadi, ya, yang pertama tadi bisa kita lihat tadi yang pertama tadi, tidak menggunakan simbol atau sintak, ya. Jadi seperti simbol-simbol, ya, seperti apa contoh simbol misalnya ada apa misalnya seperti simbol, apa contoh simbol, misalnya ada tanda kutip, ya, ada tanda kurung, ya, itu namanya simbol-simbol, ya. Kemudian dia tidak tergantung dalam satu bahasa pemrograman, ya. Bahasa pemrograman itu suatu bahasa pemrograman, ya. Seperti kita belajar Pascal itu kan dalam satu bahasa pemrograman namanya. Jadi dia tidak tergantung dalam satu bahasa pemrograman. Yang ini, ya. Jadi seperti bahasa Visual Basic, ya. Bahasa misalnya bahasa PHP, nah, tidak tergantung dalam bahasa pemrograman. Kemudian notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Ya, jadi semua notasi-notasi yang ada di sini dalam bentuk bahasa Indonesia ini bisa digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Ya. Bisa diulang lagi itu? Struktur bahasa Indonesia-nya sifatnya, coba ulang lagi sama Rahmi. Tidak menggunakan simbol. Ya. Tidak menggunakan simbol atau sinteks dari suatu bahasa pemrograman. Ya. Tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Tiga, Ya. notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Bagus, ya. Semangat ya belajarnya ya. Bapak juga semangat nih. Ya, mudah-mudahan kita ya belajarnya lancar, semangat. Kita lanjutkan. Nih, ya.
Contoh dalam bahasa Indonesianya menghitung rata-rata 3 buah data. Ya. Menghitung rata-rata 3 buah data. Yang pertama, ya. Siapa bisa jawab tadi yang pertama? Coba yang pertama bisa jawab siapa? Baca bilangan A, B, dan C. Ya, berarti membaca bilangan ya A, B, dan C. Ya, terbayang ya sama Nanda semuanya? Membaca bilangan A, B, dan C. Kemudian yang kedua, Jumlahkan ketiga bilangan tersebut. jumlahkan ya ketiga bilangan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, Bagi jumlah tersebut dengan 3. bagi jumlah tersebut dengan 3 ya. Coba siapa yang bisa di sini membaca bilangan A, B, dan C. Bisa di sini dicontohkan? Sukma Ramawati. Apa contohnya bilangan A, B, dan C tadi? Ya. Menghitung rata-rata 3 buah data itu, Pak. Ya. Ya, coba Ananda semuanya nampakkan wajahnya, Bapak ingin lihat. Iya, Pak. Siapa yang bisa jawab di sini? Membaca 3 bilangan tadi. Nurmalina. Bilangannya apa? Nurmalina. Ya, coba sebutkan nama bilangannya, contohnya apa? 3 bilangan. Angkanya berapa-berapa aja? Sapira bisa ya? Apa, Pak? 3 bilangan tadi. Contohnya. Apa-apa saja bilangan yang Anda ketahui. Misalnya angka berapa gitu. Sapira misalnya angka berapa? Angka? Sebutkan angkanya. 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ya. Kemudian berapa jumlah bilangannya? 3. 3. 1, 2, 3. Berapa jumlah bilangannya itu? 6. 3. 6, Pak. 6. 6, Pak. Ya, 6, Ya. Pak. 6, Pak. Ya. 6. Kemudian dibagi sebanyak 3 tadi, berapa jadinya? 2, Pak. 2, Pak. 2, Pak. Ya, jadi itu contohnya ya, contoh algoritma dengan struktur bahasa Indonesianya. Jadi ini algoritmanya, misalnya kita buatkan sebuah bilangannya ada 2, 1, 2, dan 3 itu. Nah, ini kemudian algoritmanya misalnya ini. Jadi hasilnya berapa? Gitu ya. Udah ngerti semuanya? Ananda semuanya? Jadi di sini kan algoritmanya menghitung rata-rata 3 buah data nih. Ya kan? Jadi itu tadi udah disebutkan sama Safira. Yang mana datanya tadi disebutkannya angka 1, angka 2, angka 3. Kemudian jumlahkan. Ya, berarti 1, 2, 3 jumlahnya 6. Bagi 3, maka hasilnya menjadi 2. 2. 2, Ya. Pak. Bagus ya.
Kemudian dalam bentuk yang kedua dalam bentuk apa? Tadi dijawab Paskot, sama Pak. Yuda tadi kan? Paskot, Pak. Paskot. Nah, seperti ini coba kita lihat bentuk paskotnya seperti apa. Ya, yang mana di sini penyajian algoritma dengan bentuk paskot ini menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Paskot ini lebih rinci dari bahasa Inggris, kemudian atau Indonesianya terstruktur. Ya, kita lihat seperti ini. Nih, ya. Yang pertama, sajadah Input ABC. ya, coba baca sajadah. 1 input ABC. Apa artinya input itu? Input ABC. Artinya memasukkan bilangan ABC. Ya, seperti tadi, itu kan dalam bentuk bahasa Indonesia terstruktur tadi kan. Ini dalam bentuk paskotnya. Ya, dia sama juga seperti tadi, tapi dia ini menggunakan pakai apa? Kita menggunakan pakai bahasa Inggris. Ya, input artinya adalah Memasukkan bilangan. Memasukkan bilangan. Memasukkan bilangan. Kemudian jumlah, ya, jumlah tadi misalnya ada 3 tadi kan yang Anda masukkan tadi, A, B, dan C. Ya. Kemudian bilangan ini kita jumlahkan berapa hasilnya, kemudian bagi rata. Jadi JML ini berapa jumlah dari A, B, dan C. Ya. Kemudian yang ketiga rata. Rata ini apa artinya? Jumlah tadi dibagi 3, Pak. Ya, bagus. Ya. Bilangan ini dibagi dengan 3, ya. Kemudian baru keluar hasil atau hasil itu sama dengan Output atau rata. output atau rata. Ya, sekarang Bapak uji lagi. Ya, galeri. Nah, pertama tadi Bapak uji lagi. Angelin ada ya? Angelin apa tadi nampak kelihatan kan? Kalau pakai passcode yang pertama tadi adalah input. Apa di input tadi? A, B, dan C. A, B, dan C. Kemudian apa tadi lagi? Jumlah. Jumlah sama dengan A tambah B tambah C. Ya, bagus. Kemudian Rata. rata dibagi dengan 3. Nah, baru dapat Output dapat atau rata. Output. atau hasil. Ya, bagus. Ya. Bagus ya, semangat dan anda semuanya ya. Kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan. Tadi udah. Jadi untuk dalam psikotnya ya, pertama menginput misalnya input artinya nilai ABC ya, misalnya A-nya 5 ya, B-nya misalnya 7 ya, C-nya misalnya 8 ya. Jumlahkan 5, 7, 8 ya. Input A, B, C misalnya input 5, input 7, input 8. Kemudian jumlahnya
Ya. Kemudian dari rata jumlah bagi 3. Dapat outputnya ini dalam bentuk psikot. Ya. Masuk kepada flowchart ya. Jadi flowchart itu adalah gambaran secara grafik langkah-langkah atau urutan-urutan prosedur dari suatu program. Ya. Kemudian flowchart ini juga menolong seorang analis atau programmer untuk memecahkan masalah ya dari alternatif dalam pengoperasian. Jadi artinya di sini menolong flowchart ini juga menolong analis dan programmer ya untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam analisis alternatif lain dalam pengoperasian. Jadi artinya di sini langkah atau urutan-urutan. Ya, jadi seorang analis atau seorang programmer bisa memecahkan masalah dalam bentuk flowchart ini dengan dibantu oleh flowchart ini. Ya, kita lihat contoh berikutnya di sini bentuk dari flowchart itu. Ya, jadi yang pertama kegunaannya untuk mendesain sebuah program. Ya. Kegunaan flowchart yang pertama untuk mendesain sebuah program. Jadi mendesain program itu artinya bahasa pemrograman tadi ya. Jadi di sini ya kegunaannya mendesain ya, mendesain kemudian untuk mempresentasikan. Kalau setelah selesai kita membuat sebuah program, kita presentasikan. Maka flowchart harus dapat mempresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman ya. Kemudian kita lanjutkan. Mengapa flowchart? Ya, yang pertama sekali adalah relationship. Ya. Relationship-nya apa artinya nih? Relationship. Apa itu relationship? Relasi. Bagus. Apa tadi nih jawabnya? Imalatul. Ya. Jadi relasi itu sama dengan hubungan. Ya. Sama ya. Relasi ya. Jadi atau hubungan. Jadi misalnya Anda apa namanya kerja ya, nanti ya ada relasi Anda. Jadi Anda sering berhubungan artinya dengan relasi tadi. Jadi flowchart dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas dan ringkas tentang prosedur logiknya. Teknik penyajian yang bersifat grafis, jelas, lebih baik daripada uraian yang bersifat teks, khususnya dalam menyajikan logika-logika yang bersifat kompleks. Ya, jadi di sini bisa kita analisa di sini, jadi memberikan gambaran yang jelas ya dalam bentuk yang ringkas tentang prosedur logiknya. Kita lihat lagi berikutnya. Ya, kemudian yang kedua adalah menganalisa, Pak. Analisa. Ya, bagus. Ya. Jadi analisis atau menganalisa dengan adanya pengungkapan yang jelas dalam model chart itu, maka para pembaca dapat dengan mudah melihat permasalahan atau memfokuskan perhatian pada area-area tertentu sisi informasi. Ya, jadi di sini yang B-nya adalah analisis. Kita lihat lagi berikutnya. C. Komunikasi, Pak. Komunikasi, communication. Ya, kita lihat selanjutnya apa itu communication. Ya, adalah simbol-simbol yang digunakan mengikuti suatu standar tertentu yang diakui secara umum. Maka flowchart dapat merupakan alat bantu yang sangat efektif dalam mengkomunikasikan logika suatu masalah atau dalam mendokumentasikan logika tersebut. Ya, seperti kita udah belajar ya. Jadi bisa kita lihat di situ komunikasinya arah-arahnya kemana, ya, atau dalam bentuk simbol-simbol itu ada panah-panahnya. Jadi seperti kita udah belajar ya, kalau ini inputnya apa, kemudian keputusannya bagaimana, kemudian hasilnya apa, ya. Kemudian di sini ada namanya lambang dari flowchart, ya. Seperti Anda ketahui di sini
yang pertama sekali. Mulai atau selesai atau terminator. Ya, jadi ini bentuknya oval ya. Jadi setiap memulai dalam flowchart ya seperti yang kita belajar harus kita awali dengan lambang ini. Ya, lambang ini. Ya, jadi mulai dan selesai. Ya. Kemudian kalau yang tanda panah Aliran data, Pak. Aliran data, Pak. aliran data ya. Jadi aliran data, ini kemana panahnya, ini apa tujuan panah ini ke sini misalnya kan. Nah, jadi namanya aliran data. Jadi misalnya input nilai A misalnya, ya kan. Jadi kemudian mana aliran datanya. Kemudian nanti bagaimana prosesnya. Kemudian bagaimana hasil. Kemudian Input atau output. ya, seperti yang kita apa tadi kita baca tadi, ada tadi nilai A, B, C misalnya kan. Jadi di sini kita tulis di kotak lambang ini input misalnya nilai A, B, C. Ya. Kemudian nanti mencari prosesnya apa tadi. Kalau proses apa, contoh prosesnya adalah sebuah rumus. Ya. Seperti apa rumusnya tadi yang kita ada yang lewat tadi, apa rumusnya tadi? 3 bilangan tadi yang mana rumus? A ditambah B. A ditambah B tambah C, Pak. Ya, kemudian dibagi 3. Tiga. Itu namanya proses ya. Jadi dari proses tadi baru Bagi nanti baru keluar output. Bagus ya. Semangat ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi nama-nama atau simbol-simbol. Ya. Nah, ini tadi ada suatu percabangan. Apa nama lambangnya ini? Berbentuk ketupat, Pak. Berbentuk ketupat. Ya, atau sebutkan ya. Apa namanya? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Baik, Pak. Jadi kesimpulannya yaitu algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Deretan instruksi yang jelas untuk memecahkan masalah yaitu memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dengan jumlah waktu yang terbatas. Ya. Sedangkan flowchart adalah pengembangan secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Ya. Tujuannya untuk menggambarkan urutan atau tahapan dari penyelesaian masalah dan menggambarkan permasalahan secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Oke. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Sudah bagus ya. Telah menyebutkan kesimpulannya. Kemudian ya, tugas Ananda udah Bapak share juga di Classroom. Ini bisa Bapak lihatkan di sini. Ya. Ini bisa Anda lihat mengenai algoritma dan flowchart ya. Yang mana di sini ya, yang Anda lihat di sini nanti deskripsinya di sini bentuk-bentuk algoritma dan flowchart, algoritma, flowchart, langkah-langkah dalam algoritma, lambang-lambang dalam bentuk flowchart. Kemudian juga ada pertanyaan 5 esai yang Anda harus siapkan. Ya, jadi di situ bisa Anda lihat ya, udah Bapak share itu tugas di LKPD Ananda, lembar kerja peserta didik dikerjakan di situ. Jadi ada beberapa pertanyaan Anda jawab ya. Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.